Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berjalan menuju ke arah stasiun Tugu Yogyakarta. Jam setengah 12 siang. Biasanya kalau di stasiun Tugu kita masuknya lewat stasiun Tugu pintu timur ya. Nah, ini kita bakal gantian. Kita masuk lewat pintu selatan yang ada di Jalan Pasar Kembang. Kita masih jalan dulu menuju ke pintu keberangkatan, dan siang hari ini dari stasiun Tugu Jogja saya akan mencoba naik kereta flagship. Bisa dibilang kereta yang diincar banyak orang juga, tiketnya laris banget biasanya, ludes terus. Kereta api panoramik Argo Wilis. Tonton dan ikuti terus video kali ini naik kereta api Argo Wilis panoramik. Nah, kalau di stasiun Tugu Jogja pintu selatan ini ada di Jalan Pasar Kembang, di depannya hotel-hotel ya teman-teman. Ada Hotel Neo, ada Hotel Malioboro, Arta Hotel Malioboro, Abadi Hotel Malioboro. Terus di sana tuh ada Arta Hotel atau apa ya? Arte Hotel. Yang depannya ada lokomotif warna kuning ini. Ini adalah pintu selatan. Di sini melayani semua keberangkatan kereta, mulai dari kereta jarak jauh, kereta bandara, ada pintu komuter lain untuk KRL Jogja Solo di sebelah sana, dan ada juga untuk kereta Pramek, kereta lokal Jogja Kuto Arjo. Kalau pintu timur biasanya memang dikhususkan untuk kereta jarak jauh aja, dan di sana cuman buat drop off, nggak bisa parkir. Kalau mau parkir motor di sebelah sana ada parkiran motor dan mobil, atau juga mau drop off juga bisa. Dan kalau di sini keretanya banyak banget. Bisa mau naik kereta jarak jauh bisa, mau naik kereta lokal bisa, naik KRL bisa, mau naik Pramek pun juga bisa. Tapi kalau dari pintu timur, kalau naik kereta bandara, kereta lokal atau Pramek ataupun KRL itu nggak bisa, harus dari pintu selatan, karena pintu masuknya ada di pintu selatan di Jalan Pasar Kembang. Dan di pintu selatan ini untuk keberangkatan kereta api jarak jauh juga bisa menggunakan sistem pengenalan wajah atau face recognition gate ya. Jadi bisa pakai tiket dan KTP. Nyetak tiketnya ada di sebelah sana, di dekatnya gate. Kalau misalkan tetap mau pakai cetak tiket fisik, nanti masuknya juga bisa pakai KTP, atau kalau udah daftar sistem face recognition gate, tinggal scan wajah aja, store wajah, nanti tinggal masuk ke dalam tanpa harus nunjukin KTP dan tiket, dan nggak perlu antri. Oke, karena udah tinggal setengah jam, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun. Setelah boarding masuk, kalau lewat pintu selatan, kalian bisa langsung lurus aja nyebrang rel kereta buat ke ruang tunggu penumpang. Atau bisa juga turun pakai eskalator nyebrang lewat underpass. Dan di sini juga bisa buat foto-foto dulu sebelum meninggalkan Jogja. Untuk penumpang, kereta panoramik, kompartemen, priority, imperial, dan kereta-kereta flagship kelas atas lainnya sebenarnya itu bisa mengakses lounge anggrek yang ada di stasiun Tugu Yogyakarta untuk nunggu di dalam sambil nyemil sama minum-minum
makanan yang disediakan di dalam lounge anggrek ini. Jadi kayak fasilitas khusus untuk kereta-kereta kelas atas teman-teman. Ber-AC juga, ada wifi-nya, ada sofanya. Jadi kita bisa masuk secara gratis kalau kita punya tiket-tiket kereta flagship yang ada di atas kelas eksekutif. Cuman hari ini saya naik kereta panoramik itu nggak full trip, alias saya beli tarif khusus saja. Dari Jogja nanti sampai ke Kutoarjo. Kayaknya sih nggak boleh masuk ya kalau tarif khusus. Soalnya emang beberapa kali sebelumnya itu waktu ada tarif khusus pertama kereta-kereta flagship di atas eksekutif, waktu lebaran kalau nggak salah, pertama kali keluar itu emang peraturannya belum jelas, jadi masih boleh masuk ke lounge, terus masih dapat makan, dapat snack dan lain-lain ya. Full service kayak kita bayar full. Kayak kita beli tarif normal, tapi kita beli tarif khusus. Nah, setelah rame pada publish di sosial media, kayaknya peraturannya diperbarui dan sekarang kalau tarif khususan kereta-kereta flagship yang di atas kelas eksekutif nggak dapat fasilitas full service. Kayaknya sih nggak boleh masuk ya. Coba kita tanya, boleh nggak? Kalau nanti servis di atas keretanya kita lihat nanti. Sebenarnya penumpang kereta kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, atau tarif khusus kereta panoramik, priority, juga masih bisa masuk ke luxury lounge dengan membayar tarif sebesar Rp65.000, di luar dari harga tiket yang udah dibayarkan. Piye? Piye? Mlebu ra? Hah? Ra mlebu? Mlebu ngendi tolong? Heeh. Ngapain? Ora oleh mlebu. Wis takon. Ngantuk. Kentok. Kok ngerti? Hah? Takon gue. Wah, maaf, ini penumpang Tarsus ya? Tadi Mas Ikal sama Mas Yoga udah nyoba buat masuk ke lounge anggrek. Ternyata nggak boleh kalau penumpang Tarsus ya. Nggak boleh ngakses lounge anggrek. Jadi kalau tarif khusus sekarang udah nggak bisa ngakses luxury lounge, ruang tunggu khusus untuk kereta panoramik, kompartemen, dan lain-lain kalau beli tarif khusus. Cuman kalau mau masuk tetap bisa sebenarnya. Ibaratnya kayak kita beli tiket kereta eksekutif dan membayarkan tarif lain, tarif tambahan sebesar Rp65.000 kalau tetap mau masuk ke dalam lounge anggrek. Jadi kalau kita beli tarif khusus, tarifnya di bawah Rp200.000 misalkan, itu tinggal nambah Rp65.000 kalau misalkan tetap mau masuk ke anggrek lounge yang ada di stasiun Tugu Jogja atau di lounge luxury lounge yang lainnya di stasiun-stasiun besar lain. Ternyata sekarang udah nggak boleh coy. Nah, nanti kita tinggal pastikan lagi nih, selama di atas kereta kita dapat fasilitas apa aja nih. Kalau naik kereta di atas kelas eksekutif, kereta flagship kayak panoramik, kompartemen nggak ada tarif khususnya ding. Berarti cuma panoramik, priority sama imperial aja. Suasana ruang tunggu di sebelah utara di peron jalur 45 stasiun Tugu Yogyakarta siang hari ini lumayan rame teman-teman. Kayaknya ini pada naik Argo Wilis juga, atau mungkin Argo Semeru, karena ada Argo Wilis sama Argo Semeru yang menuju ke arah barat ya. Kalau dilihat sih penumpang-penumpang yang habis liburan dari Jogja. Tadi pas kalau misalkan saya masuknya sebelum Malabar berangkat, Malabar yang tujuannya ke Bandung dari Malang, itu full coy. Karena Malabar itu juga termasuk menjadi kereta pilihan yang paling worth it kalau misalkan mau berangkatnya siang hari menuju ke arah Bandung dan sampai di Bandungnya belum malam. Itu bisa naik Malabar, ada kelas ekonominya yang lebih murah dibandingkan naik kereta api Argo Wilis. Dan sama-sama cepet juga temen. Udah ada pengumuman, ini kayaknya Argo Wilis. Oke, kita di mana guys? Buri. Panoramiknya seperti di belakang sendiri. Kereta api Argo Wilis, tujuan akhir stasiun Bandung dari Surabaya, masuk jalur 5. Dan ini adalah posisi kereta panoramik paling enak karena paling belakang. Ini the best banget sih emang kalau panoramik ditaruh paling belakang. Depannya pembangkit lagi. Coba.
Ya, makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di depan. Saya ada di 4A sebelah sini teman-teman. 13 lebih 12 lebih 13 menit berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ada penghalangnya sedikit ini. Rame coy. Gimana? Apa? Rame Pak. Rame banget. Argowilis panoramik laris. Laris. Kereta panoramik Argowilis ini memang laris banget sih. Tiketnya sering ludes terjual, apalagi kalau rute Jogja, Bandung, atau sebaliknya. Karena pemandangan sepanjang jalur ini tuh emang cocok banget dikasih kereta panoramik. Yang penting jadwalnya nggak pas malam hari aja sih. Kereta panoramik ini tuh sebenarnya hasil modifikasi dari kereta eksekutif lawas tahun 2001. Dimodif oleh Balai Asa Surabaya Gubeng. Jadi kereta yang punya kaca super lebar dan sunroof di bagian atap keretanya. Tujuannya biar jadi experience baru buat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan naik kereta api. Kayak ala-ala kereta Bernina Express di Swiss gitu mungkin ya. Gimana Mas? Oh guyang-guyu dewe Mas? Pertama kali. Oh guyang-guyu dewe Mas? Pertama kali nih saya panoramik. Mantap. Mulai keroyai numpak iki lho. Jadi beginilah suasana di dalam kereta kelas panoramik dengan kaca super besar kayak akuarium dan ada sunroofnya di atas teman-teman. Apalagi kalau kita duduknya paling belakang enak banget sih, view-nya lebih luas. Kita melintas langsung stasiun Patukan. Permisi Maha Guru Risang Anggara. Tadi diajakin nggak mau sih. Cuman memang kadang ada kursi yang menurut saya itu kalau dibalik terhalang sedikit oleh rangka dari jendela ya. Jadi nggak bener-bener full dapet kaca yang luas kayak gitu tuh. Itu kan pandangannya pas banget ya. Kerangkanya ada di belakangnya, dia mandang ke depan tuh lebih leluasa. Apalagi kalau dapet kursi yang belakang itu lebih enak lagi sih. Gokil. Ini Mas Yoga malah dapet view yang mantap banget sih. Kaca gede, lihat pemandangan. Orang-orang juga pada excited semua yang naik panoramik. Hah? Iya. 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 Dapat tarif khusus. Iya, betul. Karena mau saya jadi informasi ya, untuk tarif khusus kita mendapatkan fasilitas snack dan makanan berat ya. Iya. Terima kasih. Tapi kalau minumnya juga nggak ada. Minum sama kakak pun mau. Oh, gitu, iya. Kalau mau makan di restoran juga. Siap. Aman. Terima kasih. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, ternyata emang untuk makanan kita nggak dapet snack maupun makanan berat ya. Dan minuman juga nggak dapet juga teman-teman. Jadi kita hanya menikmati kursi dan kaca kereta panoramik yang lebih luas daripada kereta eksekutif. Tadi diinfo sama mbaknya barusan. Kalau Mas Sikal tadi juga udah ke lounge, nggak boleh masuk. Tarif khusus. Iya, tarif khusus. Jadi emang nggak dapat snack dan makanan. Kalau full beli tarif normal reguler baru dikasih snack box, terus makan berat karena perjalanan jauh ya ke Bandung, sama nanti bisa free flow refill minuman hangat. Tadi saya tanya minuman juga nggak dapat juga sih. Jadi emang udah diperbarui untuk konsep tarif khusus kereta wisata. Ya tapi masih worth it sih menurutku. Worth it nggak Mas? Kalau pas wisata Menikmati panoramik ya pakai tarif khusus Andara mending ya daripada naik ese. Meskipun harganya juga selisihnya nggak jauh. Oh. Jadi kalau misalkan kita cuman pengen mencoba panoramik, rasanya gimana sih duduk di kereta panoramik dengan kaca yang lebar dan ada sunroofnya tanpa dapat snack, makanan dan minuman, ini worth it sih dengan tarif yang
hampir mirip dengan eksekutif, nggak beda jauh. Dan ada wifi-nya. Sebenarnya kalau bilang rute panoramik yang paling worth it dinaikin emang Jogja Bandung, terus Bandung Jakarta ya. Itu emang pemandangannya cakep banget sih rutenya. Jadi kalau Jogja ke timur ke arah Surabaya kayaknya masih biasa aja. Karena treknya trek lurus semua. Dan ada rute-rute lain yang sebenarnya menurut saya kalau dikasih kereta panoramik itu cocok banget. Itu ada di wilayah timur, daerah operasi 9 Jember sampai ke Tapang, itu bagus banget lewat pegunungan Gumitir, terus hutan Gumitir, ada terowongan Merawan dan terowongan Garahan juga, itu cakep banget sih. Ke arah Malang sebenarnya juga cakep. Cuman yang saat ini masih reguler jalan adanya di rute Surabaya, Bandung, Argowilis, dan Turangga. Tapi kalau Turangga malam hari mau lihat apa? Nanti kalau teman-teman penasaran dengan gimana sih vibes-nya naik kereta panoramik malam hari, bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Saya pernah naik waktu itu kereta api Argo Parahyangan ya, dari Jakarta ke Bandung. Emang cocoknya sih naik pas waktu jamnya pagi, siang, sore. Itu the best-nya kereta panoramik di Indonesia. Jogja menuju ke arah Wates, Kutoarjo itu relnya belok-belok, terus ada gunung-gunung bukit pegunungan menoreh yang cakep banget. Apalagi kalau pas cuacanya cerah kayak gini. Jadi, wah, ya worth it banget sih emang naik panoramik siang hari, meskipun kita nggak dapat fasilitas snack dan lain-lain. Dibandingkan kita mungkin naik kereta tarif khusus, kereta priority ataupun kereta imperial ya, karena kan kacanya kecil-kecil. Kalau panoramik kayaknya masih oke lah ya, dapat sesuatu yang berbeda dengan tarif khusus kereta eksekutif ataupun ekonomi. Dan untuk siang hari pun meskipun kacanya gede kayak gini, ini kan panas terik ya, terus ada sunroofnya, nggak terasa panas, masih adem aja di dalam kereta kayak gini tuh. Ini udah jam 12 lebih nih, matahari di atas, jadi emang bener-bener panas banget, terik banget, tapi di dalam kereta adem banget. Suhunya emang di setel kayaknya dingin ya, tadi 19 derajat, 23 derajat, dan misalkan panas pun kita bisa nutup kaca yang sebesar ini dengan tirai yang gede juga, dan sunroofnya juga ditutup juga bisa masing-masing sunroof ditutup atau semuanya juga ditutup. Jadi menurut saya kalau mau beli tarif khusus buat sekedar nyobain experience naik kereta panoramik, worth it banget sih. Apalagi Jogja sampai Kroya, tarifnya cuma 190.000. Kalau tarif normal 750.000 teman-teman. Udah potongan berapa persen itu? Kalau tarif eksekutif itu 140.000. Jadi kita nambahin 50.000 dapat kereta yang vibes-nya, experience-nya beda dengan kereta eksekutif. Dengan kaca yang lebar seperti kereta panoramik kayak gini, apalagi perjalanan pagi atau siang seperti ini, dan di rute ini pemandangannya cukup cakep.
sawah-sawah, pegunungan, apalagi nanti setelah Kebumen juga bagus di sisi sebelah kanan. Terus nanti kita juga lewat terowongan. Gimana mas? Panas gak mas? Silau nih mas, kena cahaya matahari. Tapi nggak panas. Gak panas? Langitnya biru banget ya? Cocok. Nggak panas lagi. Padahal kerasa di luar tuh terik banget. Ya, terik banget. Gugur banget. Kita rasanya Tapi wajahmu terang banget. dari cahaya dari satu tempat. Wih, apa ini? Kalau daya. Udah tahu kan? Ini yang paling excited nih, sampai mau terus ya. mau tidur mas. Ya jangan lah, masa naik kereta ini tidur rugi lah. Rugi ya. Kalau naik kereta panoramik tidur itu rugi. Oh, ngono ya. Saya lihat pemandangan kaca lebar ini di atas juga bisa. Kalau malam gimana mas? Kalau malam nggak tahu ya, belum pernah nyoba. Nah ini udah pernah nih naik malam hari ini. Nah ya, untuk sejujurnya agak beruntung karena terus tibanya pas sunrise. Kalau pas malam ya memang kita jadinya berasa kayak nggak lihat apa-apa, jadi cuma nikmatin tidur aja. Lihat bintang. Lihat bintang, tapi langitnya tetap aja gelap. Jadi untuk fasilitas selain kaca yang besar ini, kita dapat saku di depan sama kayak kelas eksekutif, terus ada footrest ya. Tapi untuk colokannya itu nggak di samping sini, dia ada di bawah teman-teman untuk colokan chargernya. Agak jauh ya, jadi kalau misalkan kita ngecas handphone tuh agak sulit kalau kabelnya nggak panjang. Terus untuk ruang sebelah kanan ini agak lega, untuk naruh barang di bawah pun bisa. Nah ini tadi sebenarnya sampah dari penumpang sebelumnya, tapi nggak diambil sama OTC, belum dibersihin. Atau di botol Clio sama apa ini. Terus di sebelah sini juga nggak ada meja kecil, tapi diganti dengan ruang yang lebih luas sama kayak di kereta eksekutif atau ekonomi yang new generation. Jadi bisa buat naruh barang banyak banget. Terus ada kursi yang bisa di reclining. Ini ada tombolnya di sini. Pencet nanti bisa di reclining ke belakang. Sama di sini ada meja untuk makan atau mungkin pakai laptop dan lain-lain ya. Kita berhenti di atas jembatan coy, BLB. Nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti. Aduh. Berhenti di atas jembatan dan kita paling belakang. Nah, kursi paling nyaman dan enak banget, best banget itu paling belakang kalau naik kereta panoramik. Cuman kita juga nggak bisa nebak yang paling belakang yang mana, yang paling depan yang mana. Karena kalau di kursi paling belakang leluasa banget nih. Kacanya kan gede-gede, ada sunroofnya ya. Jadi kalau ngeliat tuh leluasa banget. View-nya lebih luas. Mau lihat gunung-gunung, mau lihat pemandangan tuh enak banget. Tadi sebenarnya saya udah ngeliat, wah apa nih? Oh, Willis juga. Ketemu sama Argo Willis juga nih teman-teman. Stasiun Jenar. Jadi kalau misalkan di belakang kita bisa punya pandangan yang luas leluasa. Tadi sebenarnya saya pesan tiket itu juga searching dulu sih, kursi yang belakang tuh yang di nomor berapa. Ternyata kebalik coy, beda. Udah dirubah sepertinya posisinya. Kalau sekarang ini yang paling belakang yang nomor besar dari arah Surabaya menuju Bandung untuk kereta api Argo Willis. Kapasitas penumpang satu kereta ini cuma 38 orang. Dan ada wifi khusus buat kalian biar bisa langsung update ke sosial media kalau naik kereta panoramik. Tapi emang kursinya aja sih yang kayaknya masih nggak spesial banget ya. Sama persis kayak kereta eksekutif. Cuman beda warna aja, warnanya merah marun. Kita memasuki stasiun Kuto Arjo. Oh, ternyata Pramek yang tadi di sini udah sampai duluan, nggak pernah susul.
kita sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto dan sudah masuk Jawa Tengah. Sudah nggak Jogja lagi. Berhenti cuman sebentar, ngisi air, dan kita berangkat kembali dari stasiun Kutoarjo. Ramai banget, ini pada bawa sepeda buat naik apa ya? Setelah ini udah nggak berhenti lagi, setelah Kutoarjo, Kebumen nggak berhenti, Gombong nggak berhenti, langsung nanti berhentinya di stasiun Kroya, teman-teman. Meskipun kalau beli tarif khusus kereta panoramik kita gak dapat full service makanan, minuman, tapi menurut saya ini worth it to try banget sih. Buat kalian yang cuma pengen ngerasain experience naik kereta panoramik, daripada kalian beli tarif reguler, bayar mahal, jadi kalian bisa memanfaatin beli tarif khusus di rute tertentu kereta panoramik. Cuman sekarang kalau mau beli tarif khusus kereta panoramik tuh udah nggak bisa lewat aplikasi lagi. Jadi harus beli di loket stasiun secara langsung 1 jam sebelum keretanya berangkat selama kursinya masih tersedia. Nah, untuk toilet di kereta panoramik ini cuman ada di salah satu sisi kereta aja ya teman-teman. Tergantung dari posisinya ada di mana. Kalau dari Surabaya menuju Bandung saat ini kereta api Argo Wilis, kereta panoramik, toiletnya ada di paling belakang, di nomor besar, di dekatnya nomor besar. Jadi nggak ada di depan atau di belakang, di salah satu sisi aja. Kita masuk ke dalam toiletnya seperti apa. Wih, luas banget coy, dan seperti ini, mewah. Ada finishing marmer-marmernya di dinding. Berat juga ya pintunya. Kita kunci dulu. Kuncinya gimana nih? Gini kunci. Kuncinya cuma gini doang. Jadi ini adalah toilet kereta panoramik dengan finishing marmer di bagian dinding-dindingnya. Ini marmer asli nggak ya? Di sini ada plastik untuk mungkin sampah basah, terus ada tisu, ada sabun. Di sini juga ada sabun juga untuk otomatis nggak sih? Mana sabunnya? Ternyata nggak ada sih. Akhirnya di sini ada sabun juga. Sabunnya di sini. Di sini ada wastafel dengan sensor air otomatis keluar. Jadi nggak perlu tekan keran. Ada pengering tangan atau hand dryer. Ini ada tisu lagi. Ini tuh tisu tangan mungkin ya. Ini untuk tisu toilet. Ada hand grip pegangan untuk kalau misalkan lagi buang air kecil atau buang air besar, keretanya goyang-goyang. Ada flash pengharum ruangan, dan di sini juga ada
partisi untuk kabinet, untuk tempat barang-barang, handphone, mungkin dompet atau yang lainnya ketika kita BAB dan lain-lain. Untuk buang air besar, klosetnya menggunakan kloset duduk. Terus ada buang air kecil juga di sini untuk pria, dibedakan, jadi nggak mengotori kloset duduknya. Terus ada cermin yang gede banget buat ngaca. Mewah sih toiletnya dan lebih lega, lebih luas dibandingkan kereta eksekutif, teman-teman. Kita baru aja melintas langsung stasiun Gombong Kebumen, teman-teman. Nah, ini diumumin. Diumumin ternyata. Kita bakal lewat terowongan hijau, teman-teman. Ternyata ada pengumumannya. Jadi ada ancang-ancang buat ngerekam atau foto ya. Baru saja kita melintas di terowongan hijau, salah satu terowongan terpanjang aktif kereta api yang ada di Indonesia, dan wah, cakep banget sih pas lampunya dimatiin, sunroofnya dibuka. Cuman ada LED aksen-aksen warna coklat di dalam kereta, jadi the best sih. Kalau mau tarif khusus nyobain panoramik, emang Jogja Kroya ini salah satu rute yang kayaknya worth it banget ya. Selain kita bisa lihat pemandangan sawah dan gunung-gunung di kiri kanan rel kereta yang pas seger banget hijau, apalagi pas habis musim hujan, ditambah cuaca yang cerah kayak gini, terus lewat terowongan, nggak sia-sia. Tarifnya cukup murah, cukup terjangkau juga, 190.000, dan dari Jogja ke Kroya itu memakan waktu sekitar 1,5 jam, lebih dikit untuk kereta api Argo Wilis ini, karena emang keretanya ngebut. Kecuali kalau keretanya lambat ya, mungkin bisa lebih lama dan lebih menikmati. Jadi meskipun kita nggak dapat makanan, nggak dapat fasilitas makan, nggak dapat fasilitas snack, minuman, dan lain-lain, tapi untuk naik kereta api panoramik dengan tarif khusus ini kayaknya masih worth it untuk sekedar menikmati experience yang berbeda ketika kita naik kereta api. Apalagi kalau jalurnya di rute setelah Banjar, setelah Tasikmalaya menuju Bandung, itu lebih cakep lagi sih. Naik turun gunung, belok-belok, terus dari Bandung menuju Jakarta itu juga enak banget, view-nya bagus banget. Terus dari Jember menuju ke Tapang atau ke Tapang Jember itu kalau misalkan ada panoramik juga view-nya bagus banget, teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini saya nggak sampai Bandung, saya cuma sampai Kroya saja karena mencoba tarif khusus yang tersedia kembali setelah kemarin cuma ada itu di musim mudik lebaran ya, tapi setelah itu kan terus nggak ada tuh, weekend Minggu, Sabtu Minggu itu juga nggak keluar tarif khususnya.
Nah ini karena ada long weekend sepertinya di bulan Mei, ngecek-ngecek KAI akses ternyata ada tarif khusus. Ya udah coba aja naiklah sampai Kroya, dan mau mencoba juga apakah masih dapat fasilitas full service atau enggak seperti awal-awal, karena kan tarif khusus sempat hilang terus diadakan kembali. Ternyata emang kalau tarif khusus kita nggak dapat fasilitas seperti lounge, makan siang, snack, dan minuman. Jadi cuma dapat ya kursi aja sebenarnya. Tapi kalau naik panoramik tambahnya dapat kaca yang lebar dan sunroof ya, experience baru. Tapi kalau naik kereta priority dan imperial kayaknya mending enggak sih, karena kacanya kecil-kecil, cuman dapat vibes yang keretanya beda aja sih, berkarpet dan interiornya dapat kayu. Kalau saya saranin kalau misalkan teman-teman mau coba kereta panoramik sekedar mencoba, itu lumayan hemat dan bisa menjadi experience baru teman-teman naik kereta ya, tanpa harus jarak jauh, jarak dekat aja dengan membayarkan tarif khusus, dan kita udah bisa nyobain kereta panoramik yang keren banget sih. Sebenarnya kereta ini juga kereta modifikasi dari kereta eksekutif tahun 2001. Dulunya ini kereta eksekutif lama, terus dirombak, dimodif menjadi kereta panoramik. Cakep sih. Sebentar lagi kita mau sampai Kroya teman-teman. Teman saya malah tidur coy, naik panoramik nyenyak banget lagi. Bisa-bisanya tidur di panoramik siang-siang, cuma 1,5 jam. Pantes dari tadi kok nggak ada suaranya, diajak ngobrol tiba-tiba hilang. Nyenyak banget. A few moments later. Mau tidur mas? Ya jangan lah, masa naik kereta ini tidur, rugi lah. Rugi ya. Kalau naik kereta panoramik tidur itu rugi. Oh, mohon. Sesaat lagi, kereta api Amsterdam akan tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, tolong silakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum turun mohon periksa dan cek kembali barang-barang bawaan Anda agar tidak ketinggalan ataupun Tangi, Mas. tertinggal di dalam kayu kereta. Tangi mas, tak kira meh bablas. Aduh. Kami segenap kru petugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dan telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Dan kami mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang berkenan selama dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Makasih mbak. Oke. Oh, ada yang naik. Makasih mbak. Kita tiba di stasiun Kroya. Main foto lah. Foto lah. Masih diisi air kembali teman-teman di stasiun Kroya. Kereta api Argo Wilis kembali melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun tujuan akhir, stasiun Bandung. Di sebelah sana ada kereta api Kamandaka baru masuk. Lepas lokomotif, dicopot, nanti lokomotifnya dipindah ke sana. Dan seperti tadi teman-teman, naik kereta panoramik tapi pakai tarif khusus, mencoba experience naik panoramik dengan tarif khusus yang kayaknya worth it banget sih menurut saya. Apalagi jalurnya jalur yang cakep ya pemandangannya. Terus ada terowongan juga, jadi nggak zong-zong banget lah meskipun nggak dapat fasilitas makan, minum, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir.
buat teman-teman yang mau nyobain panoramik daripada bayar terlalu mahal, coba cari tarif khusus kereta api panoramik. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Saya pamit, jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.